Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang strategi pemasaran komoditi ekspor ya. Oke, ini juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup belajar ekspor impor. Oke, untuk strategi pemasaran komoditi ekspor kita mengenal ada beberapa cara ya atau strategi yang dapat kita lakukan ya. Kita secara praktis kita bagi menjadi dua, itu strategi pemasaran secara offline dan yang kedua strategi pemasaran secara online ya. Nah, eh, untuk strategi pemasaran ekspor secara offline itu yang lazim kita gunakan dari sejak zaman dulu lah, kalau boleh kita bilang seperti itu ya. Oke, kita lihat ada beberapa cara di sini ya. Yang pertama, kita bisa memasarkan barang-barang yang akan kita ekspor melalui pameran atau exhibition dengan dilengkapi dengan tools pemasarannya ya di sini seperti brosur, kemudian banner, leaflet dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan kunjungan dagang ke negara tujuan. Ya, tentunya sebelumnya sudah berkomunikasi dengan calon pembeli barang kita ya di sini ya. Bisa lewat telepon dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk mendapatkan prospek buyer yang akan kita kunjungi itu dari berbagai referensi biasanya, bisa dari relasi bisnis kita, dari teman, dari saudara dan lain sebagainya. Nah, untuk mengintensifkan apa istilahnya ya strategi kita, biasanya kita berkunjung ke negara mereka ya. Oke, kemudian yang ketiga yang biasa dilakukan itu adalah eh, melalui misi dagang pemerintah ya. Artinya kita nebeng ya atau meminta bantuan pemerintah atau lembaga yang terkait, instansi yang terkait untuk membantu memasarkan komoditi ekspor kita. Contohnya melalui kita kenal ada namanya ITPC, Indonesia Trade Promotion Center ya, di sini ya. ITPC ini di bawah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan Indonesia, dan ada di beberapa negara ya, jadi nggak semua negara ada. Jadi ada di beberapa negara biasanya menyatu dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau menyatu dengan atas perdagangannya ya. Sini ITPC kita kenalnya. Oke, terus kemudian dengan cara mengirimkan surat penawaran ya. Maksudnya itu surat penawaran offline ya. Jadi kita kirim lewat kurir atau lewat pos ya. Kita cetak suratnya, kemudian kita kirimkan ke alamat atau prospek yang kiranya mempunyai peluang untuk membeli produk atau komoditi yang kita jual. Oke, nah untuk strategi offline ini relatif memerlukan banyak biaya ya untuk strategi pemasaran offline ini ya. Nah, karena sekarang zamannya udah canggih, kita kenal adanya strategi pemasaran secara online di sini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu strategi menggunakan media marketplace atau B2B ya, business to business marketplace ya. Nah, kalau boleh saya analogikan, marketplace ini semacam mall, mall di online ya, mall di internet yang bisa diakses dari berbagai negara dan di dalamnya terdapat kumpulan penjual dan pembeli yang sudah mendaftar sebelumnya di sana ya. Kita lihat contoh marketplace yang cukup terkenal di sini adalah Alibaba.com. Alibaba.com.
Nah, ini kita bisa akses di sini ya, www.alibaba.com. Nah, ini di dalamnya terdapat produk-produk atau penjual ya, dan juga pembeli. Alibaba ini cukup banyak yang dijual ya, produk-produknya atau komoditinya di sini. Kita ambil contoh kopi di sini, karena saya suka kopi. Oke, di sini ya ini ada yang misalnya kita jual kopi ya, Nescafe misalnya, contohnya. Dan ini yang lain, ada kopi yang ini, Jacobs, dan lain sebagainya. Intinya kita bisa melisting produk jualan kita di alibaba.com. Terus kemudian selain Alibaba itu masih banyak sekali ya marketplace-marketplace yang lain. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita berjualan secara offline di salah satu mall saja, itu pembelinya atau prospek pembelinya begitu banyak. Nah, ini marketplace semacam Alibaba ini ada banyak sekali yang kita kenal di dunia online ya, selain Alibaba. Nanti kemungkinan nanti akan saya listingkan marketplace di dunia. Nanti silahkan bisa di-download di grup ya. Nah, ini kita bisa posting produk-produk kita secara detail di sini. Mulai dari nama produk kita, merek produk kita, harga produk kita, misalnya di sini sekian US dollar per kilogram untuk FOB price. Nah, kalau bagi yang belum mengenal Incoterms nanti silahkan disimak di tutorial yang lain. Dan data-data yang lainnya ya, sini ya, termasuk telepon kita, alamat email kita, website kita ya. Kalau kita ada website, bisa kita posting di alibaba.com. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa melalui sosial media. Ya, zaman sekarang siapa sih yang nggak punya Facebook ya? Nah, Facebook itu adalah salah satu jenis sosial media. Di sini contoh saja yang banyak dipakai itu adalah Facebook, Twitter, G+, ya. Nah, dan saya sudah mempraktekkan menggunakan Facebook untuk berjualan komoditi di sini. Nah, ini contohnya, saya berjualan kopi ya di sini ya. Oke. Nah, ini saya berjualan kopi dengan target market Singapura di sini. Nah, di sini intinya saya masuk ke istilahnya apa, grup penggemar kopi di Singapura. Terus kemudian saya juga update status ya di sini ya. Nah, kemudian ada respon nih dari calon pembeli di sini. Nah, dia kirim message, dia kirim inbox ya di sini. Nah, di sini dia sebutkan, "Hai Boni, I'm looking sekian pounds of dark roasted coffee." Nah, dia udah tertarik nih di sini. Paymentnya menggunakan PayPal misalnya. Oke, oke, kemudian saya reply di sini. Nah, intinya saya ada barangnya untuk coffee ini ya. Oke. Nah, itu salah satu strateginya. Jadi ada banyak strategi pemasaran komoditi ekspor secara online ya. Jadi kita bahas secara singkat dulu, nanti kita perdalam lagi di tutorial yang lain. Itu yang kedua sosial media, yang ketiga kita bisa menggunakan iklan ya. Jadi kita bisa beriklan lewat berbagai macam media yang terkenal. Ambil contoh aja Google AdWords ya. Google AdWords itu apa? Seperti ini. Misalnya kita mencari suatu produk di Google atau di search engine. Di sini misalnya kita mencari kopi luwak, sel kopi luwak misalnya di sini. Nah, selain menemukan berbagai macam ya di sini konten baik di website maupun di marketplace, kemudian sosial media dan lain sebagainya, kita juga bisa beriklan di search engine Google ini. Nah, kita ambil contoh ini ya. Sorry. Nah, ini. Ini adalah iklan, ini ada apa? Labelnya ad di sini. Ini adalah iklan. Nah, kita bisa membayar ke Google untuk mengiklankan produk kita. Sini.
biasanya di bawah atau di atas ya. Di atas ini juga bisa biasanya. Nah, enaknya kalau kita pakai Google AdWords, kita bisa mentarget negara mana yang akan kita tuju nantinya ya. Nanti strateginya kita bahas lebih detail di tutorial selanjutnya. Intinya seperti itu, kita bisa mentarget negara mana yang akan kita tuju ya di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian dengan cara browsing dan direct email, browsing itu ya kita cari di sini di Google misalnya coffee import Nah, sini ada alamat-alamat para importir coffee misalnya. Nah, misalnya ini salah satunya. Kemudian kita cari kontaknya, alamat emailnya di mana gitu. Nah, setelah itu kita kirimkan email penawaran ya. Ini contoh saja. Ini bisa divariasikan untuk berbagai jenis produk nantinya. Kurang lebih seperti ini. Kita email secara langsung apa yang akan kita jual. Misalnya kita jual kopi, ya kita tawarkan kopi, kita jual ginger atau jahe, kita tawarkan jahe seperti ini. Nah, ini hanya sedikit contoh ya untuk variasinya. Silahkan berkreasi sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah dengan cara strategi search engine optimization atau SEO ya kita kenalnya. Optimization atau optimization. Nah, SEO itu apa gitu ya? Bagi teman-teman yang sudah mengenal dunia online marketing pasti sudah tidak asing dengan istilah SEO. SEO itu intinya kita mengoptimalkan website kita atau konten kita supaya dia berada di posisi teratas search engine. Search engine itu macam-macam ya. Ada Google, ada Bing, ada Yahoo, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, loh, kok kenapa kita mengupayakan supaya website kita atau konten kita itu ada di posisi atas search engine? Nah, korelasinya seperti ini. Kalau kita misalnya mengetikkan coffee in Singapore. Nah, biasanya kita akan mengklik konten-konten atau website-website yang posisinya di atas kan. Kita males kan harus browsing-browsing lebih lanjut misalnya di page 2, kemudian page 3 dan lain sebagainya. Nah, maksudnya seperti itu maknanya. Jadi paling kita kalau misalnya di page 1 ini sudah ada yang istilahnya label yang kita inginkan di sini muncul, biasanya kita langsung mengklik yang posisi atas. Nah, itu korelasinya kenapa kita harus menggunakan teknik search engine tadi ya, search engine optimization tadi. Nah, supaya konten kita atau website kita eh, bisa berada di posisi awal di search engine dan sekitar 60 sampai 70% orang di dunia itu mencari sesuatu itu di search engine Google. Makanya banyak yang mengoptimasi kontennya di search engine Google ya sini. Ya, terus ada pertanyaan selanjutnya, apakah kita harus punya website? Ya, sebaiknya kalau kita mau berbisnis secara profesional, kita harus membangun website ya di sini ya. Toh sekarang kan nggak mahal ya untuk membuat suatu website. Kita dengan 500 sampai 1 juta itu sudah bisa mendapatkan atau mempunyai website yang cukup profesional dan bisa dioptimasi. Oke, mungkin itu sekilas tentang strategi pemasaran internasional, introducing-nya ya ini ya. Nanti kita akan bahas lebih detail strateginya di tutorial-tutorial selanjutnya ya. Oke, terima kasih.